Perkenalkan, nama saya Muharim Rashid Nur. Saya peserta UKIN PPG pada LPTK Universitas Negeri Manado dengan nomor peserta 2016 99 66 5165 dan instansi yang lokasi yang digunakan adalah di Semanam Cimahi. Oke, untuk materinya yaitu menganalisis kabel jaringan komputer. Nah, untuk itu mari kita lihat videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silakan berdoa dan dipimpin sama siapa? Ardi. Silakan. Belum baca kabarnya kita berdoa. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Baik. Ini Bapak absen dulu sebelum memulai pembelajaran. Ada Alia, Ardiani, Ayu, Faisal, Intan, Dea, Dewi, Fikri, Kisya, Krisna, Mira, Hendy, Siva, Siti, Sofi, Sofa, Tania, sopir, Usi, dan Rafa. Oke, selanjutnya silakan kalian berdiri dan memeriksa kerapihan pakaiannya. Sudah siap atau belum? Yang belum rapi dirapikan dulu. Sudah rapi? Oke, sebelum duduk kita menyanyikan lagu wajib dulu. Silakan melihat ke proyeksinya. Kita menyanyikan sama-sama. Indonesia. Tidak. Nah, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. oke, cukup. Silakan kembali. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu pembelajaran hari ini mengenai instalasi kabel jaringan komputer. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa kabel jaringan? Belum. Saya akan begini karena di sini belum tahu, Bapak sebutkan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah melaksanakan penggalian informasi melalui pengamatan bahan ajar pada media kanva dan internet, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis kabel jaringan. Nah, kalian nanti harus menganalisis jenis-jenis kabel jaringannya. Walaupun nantinya Bapak jelaskan terlebih dahulu, ya. Jadi nanti Bapak menjelaskan, kalian bisa mengamati melalui bahan ajar yang Bapak berikan nantinya. Ya. Lalu yang kedua ada menyiapkan alat kerja dan bahan-bahan kabel jaringan komputer. Nah, alat atau bahan apa saja yang nantinya yang dibutuhkan untuk
membuat kabel jaringan, ya. Karena di sini ada dua kompetensi yang akan kalian capai. Yang pertama pengetahuan, yang keduanya keterampilan. Yang pengetahuannya kalian diharapkan bisa menganalisis jenis-jenis kabel jaringannya, sedangkan nanti keterampilannya kalian bisa membuat, ya. Namun untuk membuat kabel jaringan di pertemuan berikutnya, yang pertemuan sekarang kalian dapat membuat laporan cara menginstalasi kabel jaringan komputer itu seperti apa, ya. Kayak minggu sebelumnya kalian membuat langkah-langkahnya terlebih dahulu, ya. Oke, sebelumnya ada yang udah pernah ke warnet? Yang biasanya warnet, biasanya kalian mengetahui atau tentang internet, ya. Kalau internet itu adalah apa artinya? Internet Koneksi jaringan. koneksi jaringan, bisa mengakses apapun, Bisa mengakses apapun di internet. atau di browsernya, Ya. gitu ya. Itu adalah internetnya. Nah, bagaimana internet itu terhubung? Nah, ada yang namanya ISP. ISP itu adalah Internet Service Provider atau penyedia layanan internetnya. Contohnya seperti Wi-Fi. PD. Belum, Wi-Fi dari PD dulu. Misalkan dari Telkom, kita beli atau pasang IndiHome untuk pemasangan internetnya. Nah, dari internet itu turun lagi ke namanya modem router. Biasanya di situ bisa juga diberikan akses poinnya, ya. Jadi kita bisa mendapatkan akses jaringan Wi-Fi dan kabel, ya. Nah, kabelnya itu nanti yang akan kita buat, ya. Bagaimana cara kita membuat kabel jaringannya, ya. Di sini yang akan dibuat nantinya kabel jaringan LAN, ya, atau menggunakan kabel UTP, Unsealed Twisted Pair, yang akan nanti kita jelaskan. Oke, untuk kelompok ada yang sudah punya kelompok atau ada yang belum punya? Siapa yang belum punya kelompoknya angkat tangan? Kan minggu kemarin satunya ada yang sekolah dan nggak punya kelompok, ya. Kalian untuk yang belum punya kelompok bisa bergabung dengan yang beranggotakan 3 orang. Hah? Dia dari 3 jadi 4 orang. Ya, bahkan sebelumnya satu kelompoknya 3 orang, boleh jadi 4 orang. Karena batas maksimal kelompoknya 4 orang. Jadi pahami ya? Oke, kita lihat dulu di proyeksinya. Kita lihat di sini ada materi mengenai instalasi kabel jaringan komputer umumnya, ya. Di sini ada kabel jaringan komputer, yaitu kabel jaringan dalam perangkat keras yang memiliki bentuk kabel memanjang dan memiliki kegunaan sebagai koneksi jaringan, ya. Berarti untuk menghubungkan nantinya jaringan jadi jembatannya. Secara fungsi kabel jaringan bisa Anda gunakan untuk menghubungkan antar komputer atau lebih dengan berbagai topologi jaringan yang digunakan, ya. Kalau topologinya, yang pertama jangkauan kabel jaringan bisa lebih luas sehingga bisa mencapai daerah yang sulit dijangkau oleh Wi-Fi. Nah, perbedaannya kalau dengan Wi-Fi kan semakin jauh jaraknya, koneksinya akan semakin terbatas, semakin hilang karena sinyalnya lemah. Sedangkan kalau untuk kabel dia jaringannya pasti. Cuma untuk membangun jaringan menggunakan kabel lebih murah, ya. Bisa jadi murah, bisa jadi mahal juga sebenarnya, tergantung dari penggunanya. Kalau menghubungkan untuk satu komputer saja sangat murah, ya. Tapi kalau kayak komputer lab ini membutuhkan banyak kabel juga dan biaya. Sedangkan kalau pakai Wi-Fi kita cukup dengan satu akses poin, ya. Ada juga kabel jaringan lebih stabil dibandingkan wireless, yang kata Bapak tadi. Kalau semakin jauh kabel wireless semakin lemah dan isi data tidak akan terganggu oleh cuaca alam dan bangunan. Contohnya kalau kita pasang Wi-Fi di sini, yang di kelas sebelah bisa saja tidak kebagian karena ada dinding Menghalang. si sinyalnya jadi Terhalang. terhalang ataupun terganggu dengan cuacanya. Itu ada membutuhkan banyak kabel untuk menjangkau setiap tempat. Nah, ini jika digunakannya pada lab, ya, jadi akan banyak kabel yang digunakan. Terus kabel cenderung tidak rapi saat pemasangan. Nah, ini
bagaimana cara memasang yang baiknya ya. Ada yang namanya kabel dam, pernah dengar? Oh, yang buat itu panahan. Ya, jadi ada semacam kayak paralon, Ya. tapi bentuknya kotak. Yang ada paku kecilnya. Itu namanya Itu bukan yang buat perakit kabel juga ya? Ya. Itu bisa jadi. Tapi kalau untuk asalnya itu namanya kabel dam, kayak paralon, bentuknya kotak, panjang. Jadi kabelnya disimpan di dalam. Pak, pakai ripet bisa. Pakai ripet, ya asal rapi nggak masalah. Ya, kabel tis ya. Ripet seperti kabel. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Di sini ada jenis kabel yang pertama koaksial. Nih, ada yang pernah lihat belum koaksial? Nah, contohnya apa? Casan. Ini casan seperti ini, casan apa? Jas hujan. Buat wifi. Buat PTV tabung, Pak. Kayak ini Pak buat Nah, betul. Isinya. Ini adalah salah satu contohnya untuk menghubungkan antena ke TV. Dia transmisinya ada listriknya, ada datanya. Ya. Nah, sebelah bawahnya di sini ada kabel UTP dan STP. Cuman Bapak contohkan gambarnya satu. Perbedaannya untuk UTP itu singkatannya adalah unsealed. Kalau yang STP itu sealed. Artinya apa? Dia punya bagian pelindungnya Yang di depannya ya Pak. di dalam kabelnya. Nah, seperti ini nih. Ada warna putih seperti ini. Namun bentuknya kalau ini aluminium, kalau itu foil. Aluminium foil pernah lihat? Biasanya buat apa? Bungkus makanan juga bisa ya. Nah, seperti itu ada semacam pembungkus di dalam kabel yang warna birunya bagian dalamnya. Itu untuk yang STP seal. Kalau yang UTP itu nggak ada. Ya. Di sini ada beberapa contohan. Nah, ini adalah kabel UTP ya. Yang warna biru di sana yang tengah itu contohnya seperti ini. Di sini contohnya warna abu. Mereknya Belden. Cat 5 ya. Di sini ada kabel dalamnya ya. Jadi awalnya seperti ini. Adapun di sini ada tan crimping namanya ya. Apa namanya? Tan crimping. Ya. Fungsinya untuk kulit kabel luarnya nih. Ya. Bisa memotong kulit kabelnya, bisa untuk memotong si kabelnya, dalam. bagian dalamnya ya. Ini caranya. Di sini ada bagian lubang setengah lingkaran, ya. Di atasnya ada kayak kantar gitu buat pemotongnya. Nah, caranya si kabelnya dimasukin dulu ke si tangnya, nanti dicapit. Nah, lalu diputar. Yang diputar bukan bapaknya yang muter ya. Ya, bukan kabelnya juga. Perhatikan, bukan kabelnya. Kenapa? Biasanya kalau kabelnya diputar, bagian dalamnya suka ikut sobek atau terputus. Ya, yang ininya nih. Nah, ini tangnya saja putar sedikit. Nanti si jaketnya akan tertumpah. Nah, seperti itu ya. Maka kalau ini diputar, lalu ini nanti akan diputar. Ya. Namanya ini kabel apa tadi? Kabel USD. UTP. Unsealed Twisted Pair. Nah, ini ada juga namanya Lancaster. Oh, ngecek Lancaster berarti untuk pengecekan. pengecekan kecepatan. Bukan kecepatan, tapi keberfungsian. Oh. Jadi dicek kalau sudah dibuat. Kadang rusak gitu. Nanti kalau di sini lampu indikatornya ada 8 pin ya, ada 8 lampu indikator dari 1 sampai 8. Kenapa ada 8 Pak? Nah, di sini kabelnya ada 8 juga. Ya, ini ada putih oranye sama Keren. putih biru dengan Keren. biru hijau dengan putih coklat dengan ada berapa warna? Lima. Ada 8 6, 9. yang satu ada putihnya. Ada Putih 6, oranye, 9. ya. Jadi putih strip lalu ada oranye. Di sini ada putih strip biru. Terus seperti itu ya. Jadi ada 8 bentuknya ya. Ada putihnya, ada strip
dirian, ada stringnya dan solidnya seperti itu ya. Nah, nanti dihubungkannya yang menghubungkan ini atau konektor komputer itu ada aja konektor RJ45 ya. Nih konektor RJ45 yang menghubungkan nantinya dari internet ke LAN-nya atau ke komputernya ataupun dari komputer ke komputer. Di sini ada 8 pin ya. Ini sesuaikan dengan warnanya nanti. Di sini ada 8 warna, di sini ada 8 pin ya. Untuk susunan warnanya nanti Bapak kasih dulu. Oke. Itu dari alat-alat si QTP yang akan nantinya dibuat. Nah, di sini ada langkah pembuatan, persiapan alat bahan, pemasangan, pengecekan, ya. Sesuai yang tadi Bapak katakan, di sini ada alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang kecil tadi apa? RJ 45. Yang kedua ada kabel UTP. Yang ketiga ada LAN connect checker. LAN tester. Tester checker. Yang keempat ada tang limping. Tang limping. Tang limping. Nanti warna-warna ini akan disusun ya, akan Bapak contohkan. Namun Bapak contohkan dulu yang sudah jadinya dulu ya biar cepat. Nah ini nanti kalau sudah disusun akan seperti ini ya. Ini di sebelah sini ada seluruh warnanya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Itu untuk teknis jaringan harus hafal standar warnanya, dihafal ya. Kalau nggak bisa dihafal diingat. Kalau bisa dihafal diingat saja. Oke. Nah di sini kalau lampu indikatornya mati dari 1 sampai 8 itu nyalanya harus bareng. Kalau di sini 1 nyala berarti sebelah kanan harus nyala. 2 nyala, 2 di sini nyala. Terus seperti itu ya. Oke. Kalau nanti ada yang mati 1 artinya belum berhasil atau gagal. Lomba. Woi. Ini karena di sini contohnya contoh jadi ya. Nah, jadi 1 sampai 8-nya nyala. Perlu Bapak simulasikan? Perlu. Baik, Bapak coba buat dulu. Oke, Bapak. Masalah berhasil gagal nggak jadi masalah, kita coba saja. Oke? Pak. Di sini susunan warnanya yang harus nantinya kalian ingat, ya. Susunan pertama adalah putih oranye. Yang kedua putih hijau, biru. Putih hijau, biru. Tiga. Nah, kesininya ada putih biru, hijau. Yang terakhir ada putih coklat. Di sini kalian harus apa ya namanya? Pengecekannya harus sampai maksimal karena kadang pas pemotongan si kabel jaketnya, si bagian kabel luarnya juga ikut terpotong. Nah itu nanti akan berefek ke pengecekannya gagal. Ya. Nah kalau Bapak biasanya tekniknya banyak teknik, ya cuma kalau Bapak sendiri pakai tekniknya dibuat seperti kipas dulu. Kenapa? Biar tersusun dulu dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, ini Bapak ketengahkan, akan di. Nah, sudah ini kita potong. Oke, bagian pinnya ada di atas, ya. Pin penjepitnya ada di bawah. Nih, masukkan. Pastikan warnanya sesuai. Dicek sampai mentok ke bagian atasnya. Putih sebelah kiri diawali dengan diawali dengan putih oranye, ada putih lagi putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kalau ada coklat sama biru nempel, tegang. Kalau ada oranye sama hijau nempel, tegang. Pak, harus diseling dengan putih oranye. Di sini nanti kalian akan mengetahui kalau sudah pegang sendiri si kabel titiknya ada warnanya. Ya. Seperti itu. Oke, kita clipping ulang. Caranya dimasukkan ulang. Ini ada kode 8 step di sini yang tengah.
bawahkan sampai ke area otot ya. Nanti ditekan. Jadi si pinnya terlihat masuk ke dalam. Nah, kalau crimpingnya bagus ada bunyi klik ya. Karena ini crimpingnya murah sebutnya ini murah, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita coba kalau sudah di. Oke guys, kali ini kita Masalah gagal berhasil bapak juga masih suka gagal nggak masalah. Kita crimping ulang saja. Bakal masa turun nggak Pak? Emang resiko atau Dan banget. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti kalian akan membuat satu kelompok satu kabel dulu ya, bukan masing-masing. Kalau masing-masing agak susah, jadi kalian berkelompok. Oke Ya, Pak. namun kita bikin atau buat langkah-langkahnya dulu, cara membuatnya seperti apa yang tadi bapak contohkan. Tapi bapak juga nanti akan kasih materinya ya. Kalau ini oke, silakan kalian dengan kelompoknya buka KPD di Canva, Di komputer atau di HP Pak? di komputer saja kalau bisa. Login, perhatikan, loginnya harus dengan akun yang sudah terdaftar di BTK. Ingat-ingat akunnya ya, jangan sampai akunnya yang bukan akun BTK. Karena bapak share-nya di sini berdasarkan akun yang sudah di BTK. Perhatikan, di sini kalian sediakan LKPD 1 ya. Di sini ada 2 LKPD. Nah, ini LKPD satunya hanya menuliskan langkah-langkah membuat kabel UTP line ya. Di LKPD 2 kalian dianjurkan mengetahui alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kabel UTP-nya. Lalu langkah kegiatan yang dilakukan, artinya nanti kalian berinovasi atau membuat kesimpulan dalam membuat langkah kegiatan pada pembuatan kabel UTP tadi. Saya kemarin. Ya, kerjakannya yang LKPD 1 saja dulu ya. Minggu depan atau Jumat depan kita di LKPD 2-nya. Boleh. Cara mengerjakannya ada di proyek. Searching kabel di proyek, di semua proyek kabel atau cari di pesan ya. Di sini nih, perhatikan dulu nih. Kalau susah cari di pesan, nanti bapak di situ ada tulisan menugaskan. Ya. Oh iya, ada ketiganya Pak tadi. Ya. Satu orang aja. Satu orang saja yang mengerjakan si Oke, perhatikan. Di sini ada bahan ajarnya ya. Perhatikan, di sini ada bahan ajarnya. Akan bapak share ya. Boleh juga. Ada di WA Pak. Baru mau dikirim satu aja. Yang ngerjain satu, berarti yang bantuin untuk di bahan ajarnya sama 2 atau 3 orang ya. Nah ini ya, yang tadi bapak jelaskan nih. Coba lihat nih. Perhatikan, yang tadi bapak jelaskan di sini putih oranye harus masuk ke pin 1, pin 2-nya oranye. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ini apa gue nih? Ini adalah kabel strike ya. Kita lihat yang kabel cross. Nah ini susunan kabel crossnya. Sebetulnya tidak perlu dipotong, kalian bisa langsung buka saja. Iya juga sih. Gimana sih Pak? Jadi nggak usah dipotong. Bukan selama saja. Free fire. Ini bisa kampanye ini.
Pak, mau di project Coba tadi yang putih namanya. Itu dia. Fotonya Ini paling di sini. udah join BTK? Oke, perhatikan yang belum join ke kelas BTK untuk ada tugasnya bisa diakses di Invitanya dulu ya. Jadi harus join dulu ke BTK. Oh, dapat tapi ini aku berapa? Gak bisa lah, kan kita kamu PTI Apa ini? Berarti kalau ini ke BTK jadi kebutuhan. Keluar dulu kita. Kalau yang gimana Pak? Ini sombong. Yang melakukan cara pembuatan ya. Pembelaan harganya 8.000 per meter. Tapi nanti sudah mau fasilitasi. Ya. Fasilitasi kalian tinggal praktek. Linting harganya 70 sampai 100.000. Yang original yang pakai 500 per satu unit. Jadi yang kotak-kotak tadinya 70.000. Gak masalah, yang penting mah cara membuatnya. Bapak Ibrahim teh kabelnya kalau lagi sudah Cuma depan ya. Berarti ini keluarin gimana Pak? Kenapa? Pembuatannya. Ya. Bentar, alat seluruh apa alatnya? Kulit ujung udah angkat, bukan alat dulu. Ya. Kalau alat apa tadi? Kalau alat ada tester, kabel, RG, clipping, ya itu alat pengukur. Tapi kalau meneliti atau mengupas kabel itu udah terangkat. Iya. tapi hasilnya mangkel Banyak. Silakan kelompoknya jadi ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan presentasikan langkah-langkah membuat kabel UTV strike. Berawal dari mirasi alat gergakan. Satu siapkan sesuai dengan panjang yang ada. Ada bahan. Satu kabelan, dua amplifi, tiga sumber energi, satu kabel dalaman. Ketiga, urut kabel dalam
wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok 5 silakan kembali. Ditanggapi oleh kelompok 6. Kelompok 6. Silakan kelompok 6. Siap. Ya, menurut kelompok 6, penjelasan kelompok 5 sudah jelas dan alat intinya Pak. Langkah-langkahnya baik. Kelompok 1 silakan berikan atau ada pertanyaan untuk kelompok 5. Pada tanggapan Penembak mister Bapak. tadi Bapak tanya Pak sudah siap. Kelompok 2 coba dari pertanyaan atau ada pertanyaan untuk kelompok 5. Oh, yang 2 nih. Kelompok 2. Fikri. Bapak. Pertanyaannya tentang apa yang dipresentasiin atau yang lain juga Bapak? Boleh umum. Oh boleh. Umumnya maksudnya dalam ruang itu pengkabelan tadi tentang kabel jaringan. Oh. Ya. Silakan kelompok 2. Oke, kelompok 3 beri pertanyaan pada kelompok 2. Kayaknya udah paham. Ini Pak, pertanyaan. Pemasangan kabel secara straight pada kabel UTP digunakan untuk menghubungkan sebelah. Digunakan untuk Jadi menghubungkan untuk apa? untuk apa ya? Silakan berdiri untuk jawabnya. Pertanyaannya Bapak ulang ya. Jadi untuk kelompok 2 bertanya, kelompok 3 bertanya. Ya, jenis kabel strike itu biasanya kasarnya untuk menghubungkan apa? Silakan. Argianya silakan. 9 10 9 ya. Fungsi dari kabel jenis straight adalah digunakan untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang berbeda jenis, seperti menghubungkan router dengan switch atau menghubungkan switch dengan komputer dan lainnya. Kabel straight memiliki karakter pada ujung kabel UTP yang sama urutannya, yaitu putih, orange, putih hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat. Udah? Oke. Itu tepat ya jawabannya. Jadi katanya apa? Fungsi kabel strike itu untuk menghubungkan komputer dengan Komputer lainnya. device yang berbeda. Malah device yang berbeda. Contohnya apa? Komputer dengan browser, komputer dengan switch atau hub. Dua definisi yang sama. Berdiri salah satu. Untuk kabel cross itu digunakan untuk menghubungkan dua definisi yang sama. Contohnya Kan itu saya tambah baik jawabannya udah betul. Contohnya apa? Contohnya dua komputer sama komputer Ya, artinya untuk menghubungkan device yang sama. Contohnya ada komputer dengan atau dengan switch. Ya, betul sekali jawaban dari kelompok 10. Oke, dari kelompok Sandy. Ada buat pertanyaan? Mau bertanya Pak? Silakan. Kepada siapa? Bebas tanya pertanyaannya dulu. Berapa jarak yang digunakan untuk kabel UTP? Oke, ada yang bisa jawab angkat tangan. Kelompok siap mana? Yang bisa jawab. Berarti artinya maksimal dari kapasitas jarak si kabel
Didiri ya. Oke, silakan. Kelompok 3. 100 kami 100 meter itu 135 meter. Kelompok 2. 135 meter. Boleh lebih dari 200 meter. Ya, tergantung dari bagusnya sih range-nya di 100-an ya, 100-an untuk range-nya. Oke, dari kecepatan itu yang mengaturnya itu bukan dari sisi kabel, melainkan dari router. Ya, router itu untuk merouting atau mengelola jaringannya. Untuk mengelola jaringannya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada. Silakan, kelompok 10. Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Bapak apa jadinya kalau misalnya apa sih? Warna yang disusunnya teh enggak Sesuai. Oke, silakan, ada yang berani jawab? Oke, silakan. Alat-alatnya tidak akan berfungsi. Ya. Tidak apa-apa ditanggapi. Terus apa lagi? Dicolokan ke dihubungkan Dicolokin. Dicolokin. alatnya Oke. Terus apa lagi Pak? Ditambahin Pak. Pak, ini Pak. Ditambahin. Tahu Deron jadi apa? Tidak hidup. Baik. Tambahin. Sama Deron. Tidak berjalan karena yang kemarin itu sudah sesuai dengan warnanya. Sama Deron. Oke, baik. Menanggapi dari perbedaan kabel ya. Benar kan? Warna Oh ini ngomong wire dari. Ya, terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan Bapak Rasa dicukupkan dulu. Kita lanjut ke sostesnya, kuis ya. Bapak bikin kuis pakai kamus. Silakan gunakan komputer atau handphone kalian melalui web pahut.id. Ya. Oke, silakan. Untuk pahut, dia muncul pertanyaannya dulu ya, pertanyaannya dulu. Jadi nanti menjawabnya dicek dengan warna juga. Ini poinnya harus betul dan cepat ya. Gasket mama. Apa nama loading? Loading. Cepat. Jenis kabel yang digunakan pada topologi bus. Jangan sampai terjebak. Ya, bacanya topologi bus. Di sini UTP biasanya di Bapak ini mau patah. Masih jalan. Jangan terjebak ya. Beda komputer Pak. Apa yang bapak? Penetrasinya paling cepat ya. Kalau yang baca warnanya kabel yang paling cepat itu kabel optik ya. Ya Pak. Kita lanjut tang linking. Pak, yang ditanya tang linking. Keren. Tadi aku bener satu Pak. Bapak ini cuma 5. 5. Oke. Ah!
ingat dari tadi dibahas. Ininya itu untuk jenis crossover. Kita lihat skor tertingginya sama siapa? Kensa. Siapa? Karena waktunya sudah habis, untuk minggu sekarang atau minggu ini kita persiapan dulu menghafal kode warna dan langkah instalasi kabel jaringan ya. Yang nantinya insya Allah di minggu depan kalian berkelompok akan menghadapi pembuatan kabel ya. Di kelas saja ya. Kenapa di kelas? Karena berkaitannya dengan nantinya ada sama kabel juga ya. Jadi tiap kelompok harus bertanggung jawab juga dengan sampah dari kabel yang dibuat. Oke, bisa dipahami ya. Ada yang mau tanya dulu? Kalau sudah silakan kembali ke kelasnya untuk istirahat juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.